Yang pasti kita sedang mendorong sama Pak Sekjen Pak Arya supaya proses Tom Hee dan juga Ragnar Oramangun ini bisa tuntas di pertengahan Maret ini sehingga dia bisa memperkuat melawan Vietnam. Hari ini ada ya, ada satu calon pemain timnas kita lagi di Tom Hee, ada mungkin sore nanti akan datang ke sini untuk mengurus berkas-berkas dulu. Mudah-mudahan dapat lancar. Kalau semua itu bisa diatasi, Boy, kemudian semua berkumpul, saya yakin kita bisa lolos. Nah. Dan ini kan pertaruhan bagi STY. Karena target kesepakatan dengan ketua umum bahwa dia harus bawa tim ini ke babak 8 besar. Ini kita bukan bermaksud membela STY loh, Bung. Ya. Iya kan? Iya. Kini adalah target nasional U23. Ya, betul. Iya kan? Siapapun pelatihnya harusnya. Karena PSSI yang memberikan ini untuk target ini dan STY yang menyetujui, kan tentunya dengan konsekuensi bahwa semua pemain juga harus ada yang bagus. Jadi tim itu harus lengkap. Tapi kalau tim itu tidak lengkap, jangan mengharapkan suatu hal yang muluk bahwa ini bisa lolos dari fase grup, datang ke 8 besar. Nggak akan mungkin. STY untuk menyulap tim ini dengan keadaan yang compang-camping, kemudian kita berharap di sana. Jadi kita harus fair juga. Nah, target itu ada dengan syarat, dengan catatan bahwa semua pemain itu berkumpul sesuai dengan keinginan. Seperti ketika mereka melakoni babak kualifikasi di Solo, nah itu dia pemain-pemain itulah yang nantinya akan dibawa oleh STY. Timnas Indonesia. Memang Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di Piala Asia lalu kan. Tapi jangan lupa teman-teman, pada saat itu Vietnam juga tidak full tim. Ada beberapa pemain inti mereka yang tidak ikut ke Piala Asia. Artinya, untuk 2 pertandingan nanti, Indonesia harus full power. Harus punya pemain-pemain yang memang bisa bermain dengan energi tinggi dan bisa bermain mengandalkan visi permainan. Beberapa kali sudah saya tegaskan kepada teman-teman bahwa Indonesia akan bisa bermain rapi ketika semakin banyak pemain-pemain yang bermain bagi timnas Indonesia itu mengandalkan visi. Untuk apa mengandalkan visi? Untuk bisa bermain secara taktis, supaya bisa mengikuti rencana permainan dari Shin Tae-yong. Jadi ketika ada pelatih memberikan instruksi kepada para pemain, tentu para pemain harus bisa mencerna instruksi tersebut dan menerapkannya di atas lapangan. Caranya seperti apa? Dengan punya visi untuk bisa menjalankan peran dan juga memahami tanggung jawab mereka di atas lapangan. Artinya, jika Tom Hee nanti dipasang sebagai salah satu gelandang serang, artinya dia harus bisa mendistribusikan bola ke depan, tapi selain itu juga dia harus bisa menutup ruang di lini tengah ketika ada upaya dari para pemain tim lawan yang akan membangun counter attack. Karena Tom Hee ini bukan saja pintar dalam menyerang, tapi juga dia punya kemampuan untuk memfilter serangan dari para pemain tim lawan. Artinya dia memang punya fisik yang kuat. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kenapa Bung Towel selalu menganalogikan timnas dengan hal yang tidak sebanding kayak City, Barcelona? Pemain kita mediocre, Bung. Anda berharap main possession yang bagaimana gitu? Enggak, bukan harus seperti itu. Oke. Yang sebetulnya saya tagih ucapan Shin Tae-yong saat dia bilang kita sudah level Asia. Jangan jadikan itu semacam ngeles karena Anda gagal mencapai target. Gitu loh. Makanya saya bilang PSSI Erick Thohir ini baik betul. Baik betul sebetulnya. Dia nggak achieve target, lalu diperpanjang sampai Juni, lalu diminta kebutuhan dikasih, percepatan segala macam proses naturalisasi dikasih, tapi tetap nggak achieve. Jadi kalau ditambah pemain seperti itu, apakah kualitas permainannya adalah parkir bus? Kan itu sebetulnya. Saya nggak bicara harus seperti Pep Guardiola atau City, saya nggak bicara harus seperti itu. Jadi itu salah menerjemahkan gitu. Menurut saya level kita udah berbeda. Level kita saya pikir udah mulai harusnya kita menatapnya Asia bukan AFF lagi. Tapi kalau masih ada orang yang nggak suka, ya kadang saya dalam hati nggak habis pikir aja sih. Apa yang mau dimau, dan kalau orang ingin memberi masukan silakan. Selagi kita sangat terbuka dengan masukan-masukan. Karena tujuannya pasti sama. Tujuannya adalah untuk tim nasional bisa berprestasi. Dan mungkin caranya Bung Toel, caranya Bung Yuke, caranya Om Anjas juga mungkin punya cara yang berbeda-beda. Tapi saya yakin semua punya tujuan yang sama. Dan lebih baik kita dukung tim nasional bisa lebih berprestasi ke depan. Betul itu, dengerin tuh. Jadi saya setuju banget sama Coach Nova karena kritik kita nggak mungkin, walaupun
saya ini sama Domi ini supporter yang benar-benar loyal. Cuman kita sebenarnya juga senang kalau ada pengamat sepak bola mengkritik atau mantan pemain mengkritik. Cuman yang jadi permasalahan, dia mengkritiknya itu nggak masuk akal kalau menurut kita. Jelekin aja itu mah ada masalah personal kayaknya, sampai STY jadi bintang iklan, dibahas juga. Itu kan bukan ranah pengamat sepak bola untuk mengkritiki itu. Terus jadwal posting iklan pun dia kritikin, coach. Dikritikin sama orang-orang ini. Jadi kayak yang, oh ini tuh udah nggak sehat. Karena ketika mereka mengkritik timnas kita, lini depannya kurang gacor, itu kita pasti terima. Supporter kan nggak cinta-cinta buta banget. Nah, kayak kemarin waktu lawan Filipina kita yang nggak bisa juga menang kan 1-1 coach main di Filipina, itu kita juga kritik. Kritik walaupun banyak pro kontra juga, kita tetap kritik. Nah, cuman ketika kritik ini udah masuk ke ranah pribadi dan udah nggak sesuai data dan fakta, kita wajar marah dong ya coach ya. Kita juga nggak yang cinta-cinta mati, cinta buta banget nih sama timnas. Kadang kalau ada main jelek juga kita pasti akan naik postingan kayak ada timnas yang bukan biasanya seperti itu ya. Kadang-kadang kita emang ya, karena dari masukan dari luar itu sangat dibutuhkan tim nasional, karena itu menjadi alat kontrol kami sih. Karena saya juga selalu melihat, oh strikernya kurang kuat, oke lah, memang itu masukan-masukan yang menurut saya itu yang harus kita perbaikin. Oh fokus di defense-nya kurang atau kurang di set piece, antisipasi set piece, itu menjadi masukan buat kami dan itu menjadi catatan buat kami. Tapi memang kalau sudah tadi Mas Divo bilang di luar lapangan, menurut saya udah konteksnya sebenarnya udah berbeda. Karena kesannya jadi mencari kesalahan orang kan. Ya, jadi bukan di timnasnya tapi personalnya yang diserang. Media Vietnam, Soha.vn, ketakutan melihat Ragnar Oratmangun dan Tom Haye segera memperkuat timnas Indonesia. Soha mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi tim terkuat di ASEAN. Sekadar diketahui, proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye tengah berlangsung. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap proses naturalisasi keduanya rampung pertengahan Maret tahun 2024. Dengan begitu, keduanya bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga digelar kandang dan tandang pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen Yunus Nusi dan Pak Arya Sinulinga akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa tuntas pertengahan Maret ini, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam, jelas Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Dana Reksa, Jakarta, Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Soha.vn karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Vietnam. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim terkuat di ASEAN jika diperkuat Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Presiden Thohir, Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk bersaing dengan Vietnam, bunyi judul artikel yang dibuat Soha.vn, dikutip Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Jika Haye dan Oratmangun hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Soha. Pernyataan Soha.vn di atas bukan tanpa alasan. Sebab, Tom Haye yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya berasal dari Solo dan neneknya asal Sulawesi itu kini bermain untuk SC Heerenveen, klub Liga 1 Belanda. Pemain 29 tahun itu telah mengoleksi 22 laga di semua kompetisi musim ini. Sementara itu, Ragnar Oratmangun memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Pemain 26 tahun yang berposisi penyerang atau pemain sayap itu kini membela Fortuna Sittard, klub Liga 1 Belanda dengan status pinjaman dari FC Groningen dan memiliki 22 laga di semua kompetisi musim ini. Berita selanjutnya, prediksi line-up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika ada Tom Haye hingga JIZ mengerikan. Prediksi line-up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika ada Tom Haye hingga JIZ akan diulas Okezone.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bakal berjuang sekuat tenaga agar proses naturalisasi Tom Haye SC Heerenveen dan Ragnar Oratmangun Fortuna Sittard rampung pertengahan Maret tahun 2024. Mantan Presiden Inter Milan itu berharap Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dapat ambil bagian saat timnas Indonesia bersua Vietnam di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen Yunus Nusi dan Pak Aryat Sinulinga akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa tuntas pertengahan Maret ini, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Dana Reksa, Jakarta, Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Jika Tom Haye dan Ragnar Oratmangun benar bisa bergabung, otomatis timnas Indonesia ketambahan 4 pemain keturunan saat bersua Vietnam. Dua nama lain adalah Jay Ises dan Nathan Chu. Jay Ises mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 28 Desember tahun 2023. Proses perpindahan Federasi Bek bertinggi badan 190 cm ini pun sudah rampung. Sementara Nathan Chu tinggal menjalani proses pengambilan sumpah WNI dan perpindahan federasi. Jika medio bulan ini atau awal bulan depan Nathan Chu bisa ke Indonesia untuk mengambil sumpah, ia dapat dipastikan bisa tampil kontra Vietnam asalkan tidak mengalami cedera. Dengan kehadiran nama-nama di atas, khususnya Tom Haye, Ragnar Oratmangun dan Jay Ises, formasi apa yang akan digunakan Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun ini diprediksi masih mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang diisi Hernando Ari. Selanjutnya 3 bek sejajar ditempati Jay Ises, Jordi Amat dan Justin Hubner. Asnawi Mangkualam yang bertugas sebagai kapten timnas Indonesia mengawal area wingback kanan. Untuk posisi wingback kiri, kemungkinan ditempati Sain Patinama. Lanjut ke posisi 2 gelandang sentral ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Kolaborasi 2 gelandang cerdas itu dibutuhkan untuk menyokong trio lini depan timnas Indonesia yang diisi Ragnar Oratmangun, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Rafael Struijk penyerang tengah. 3-4-3 Hernando Ari, Jay Ises, Jordi Amat, Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Sain Patinama, Ivar Jenner, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk.